Bedanya G30S dengan Gestok. Iya. Tambah lagi G30S PKI. Iya. Sudah langsung menuduh kan? Iya. Ya. Mereka membentuk komando gabungan bulan Februari yang dinamakan ABDACOM, American British Dutch Australian Command, komando gabungan. Abdako. Nah, ini nama yang harus terus ada di benak semua orang Indonesia untuk diteliti lebih lanjut. Dan beruntung kita punya Jenderal Nasution yang rajin mengumpulkan dokumen-dokumen. Baik. Dan saya membaca buku-bukunya. Kita lihat siapa yang ngotak-atik ngacak-ngacak Indonesia sampai detik ini. Ini ABDACOM. Kita punya bukti apa yang mereka lakukan yang lalu. Dan kita bisa tuntut. Semua kita bisa tuntut. Masalahnya pemerintah mau atau enggak. Tapi ternyata sebagian tidak mau. Penghambat terbesarnya justru saya buka belak-belakan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang menghambat untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu di Indonesia, bukan di Belanda, bukan di Inggris, bukan. Sesama anak bangsa saling membunuh. Nggak sadar kan? Ya. Untuk ideologi asing, untuk kepentingan asing. Kemana bangsa kita kok tidak mengetahui ini, Pak? Para presidennya ini sampai detik ini. Kalau saya bilang yang bekerja untuk asing sudah sampai tingkat menteri. Mau dibantah apa dokumen ini? Indonesia banyak dibantu dengan dinas rahasia Jepang. Oke. Karena ini kan guru-guru mereka. Bisa dari tahun 2012 sampai sekarang dengan anggaran triliunan rupiah. Membodoh-bodohi rakyat. Welcome back, kembali lagi di podcast Keadilan TV. Iya. Langsung aja strike Bang Arif. Strike. Kita di Striker. Kita di bulan September 2025 masih bersama narasumber luar biasa, peneliti sejarah Pak Batar Richard Hutagalung. Selamat datang kembali Pak Batar. Ya, selamat siang Jerry, selamat siang Arif. Terima kasih kembali lagi. Bulan September, Pak. Ya. Biasanya kita September itu di Indonesia memperingati Banyak, tragedi, ya, banyak kejadian hal, ya, ya. banyak hal ya, khususnya peristiwa September 65. Kita mencoba untuk membedah dalang peristiwa September 65. Ya. Dan ini penting juga buat generasi bangsa, anak muda. Biar kalau istilah Pak Batar itu kita pakai izin ya Pak. Keluar dari tempurung. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Pak Batar? Silakan Pak. Ya, saya terus terang dari sudut pandang saya menyampaikan ya, gonjang-ganjing gaduh mengenai peristiwa September 65 yang selama ini terjadi selama puluhan tahun di Indonesia. Ini dari sudut pandang saya kelihatan seperti katak dalam tempurung. Ya, kalau misalnya perspektif katak dengan perspektif elang untuk melihat misalnya satu rumah sangat terbatas kan. Iya. Berbeda dengan elang atau apalagi kita Garuda. Ya, perspektif kita sangat luas dari atas segala macam bisa View-nya pandang. jangkauan, iya. Ya, memetakan. Tetapi sekarang yang lebih parah lagi, ya, bukan katak memandang sisi rumah, tapi katak dalam tempurung. Udah katak di dalam tempurung Dalam pula, tempurung Pak, ya? pula kan. Orang Medan dalam tempurung pula parah Iya. kali. Ya. Parah kali, benar. Jadi Tapi yang saya potong Pak, izin Ya. saya potong. Saya orangnya belak-belakan aja. Sebelum ini tapping, Pak Batara ini menghimbau jangan digunakan kata G30 SPKI. ya, Tidak setuju Pak Batara. ya, tidak mau Selama tidak mau memberi nama. Oke, selama ini ada istilah itu yang kita tertanam di bangsa Benak ini, gitu di ya. benak bangsa ini. Kenapa Pak? Ya. Pasti Tidak pernah mendengar kalimat sejarah ditulis oleh pemenang. Iya. Betul. Jadi siapa yang memunculkan istilah ini? Orde Baru. Iya. Pemenang pada waktu itu. Pemenang percaturan politik perebutan kekuasaan. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya PKI yang menang, pasti dibilang namanya seperti yang pernah beredar, mungkin tidak banyak yang tahu, juga diberi nama Gestok, Gestok. Gerakan 1 Oktober. Gesto. Tapi bukan itu yang kita masalahkan, Oke. ya, karena itu adalah penamaan dan itu sudah masuk kategori tafsir. Baik. Ya.
Jadi kalau kita bicara historiografi, jadi mungkin ini yang tidak banyak mengetahui perbedaan antara sejarah dan historiografi. Mungkin juga sangat banyak sejarawan tidak mengetahui perbedaannya. Ya. Sejarah itu histori. Baik. Ya. Kalau histori itu hanya tanggal. Jadi sebagai tanggal saja, tanggal 30 September tahun 65 terjadi peristiwa penculikan bla bla bla. Tanggal 10 November tahun 45 terjadi pemboman atas Surabaya. Tanggal 17 Oktober tahun 45 pemimpin kelompok yang tinggal di wilayah bekas jajahan Belanda, Jepang menyatakan kemerdekaan. Baik. Itu sejarah. Baik. Tapi kalau kemudian sudah mencoba menulis latar belakangnya, tujuan dan sebagainya, itu sudah tafsir. Tafsir. Itu tafsir, historiografi. Dan tafsir itu 100% subjektif. Dari sudut pandang penulis. Ya. Seperti tadi, bedanya G30S dengan Gestok. Ya. Tambah lagi G30S PKI. Ya. Sudah langsung menuduh kan? Ya. Ya. Menuduh PKI melakukan pemberontakan. Jadi kalau secara politik silakan aja. Tetapi kalau kita melakukan penelitian historiografi, Baik. ya, yang melakukan penelitian historiografi tidak menghakimi, ya, Tapi tidak memberi penilaian. Oke. Karena peristiwa itu dia tidak sendiri mengalami, dia hanya memberikan tafsir. Dan kemudian bapak dari historiografi modern itu Leopold von Ranke, orang Jerman, hidup di tahun 1700 sekian, meletakkan dasar-dasar penulisan historiografi, yaitu berdasarkan sumber primer. Primer. Oke. Kalau intelijen itu sumber A1. Ya. Sumber sekunder pun ditolak. Harus primer. Harus primer. Mutlak. Jadi sumber-sumber primer bisa wawancara pelaku langsung, tapi kan semua udah mati. Saya masih sempat mewawancarai beberapa cukup banyak pelaku sejarah tahun 90-an saya wawancarai. Baik. Ya, saya sudah tulis dalam buku. Selain itu juga autobiografi Baik. yang mereka tulis. Kalau biografi sudah masuk sekunder, ya, itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dokumen-dokumen, surat menyurat resmi, Primer itu. ya itu sumber-sumber primer, Oke. sumber primer. Karena begini, jadi perlu diketahui beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris, ya, Australia dan beberapa negara lain itu mereka memiliki undang-undang deklasifikasi. Baik. Artinya setelah 25 tahun satu peristiwa berlalu, semua dokumen rahasia negara, baik dari presiden, menteri, sedinas rahasia, semua harus dibuka dalam rangka kebebasan mendapat informasi untuk rakyatnya. Ya. Jadi rakyatnya itu berhak mendapat informasi apa yang sesungguhnya terjadi, seperti lagu itu kan. Setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun harus dibuka, itu undang-undang. Ke publik. Perintah undang-undang. Jadi ada beberapa pengecualian, misalnya untuk peristiwa tertentu disepakati setelah 50 tahun, 30 tahun, kemudian menyangkut masalah pribadi setelah 75 tahun. Itu variasi-variasinya. Tetapi secara umum setelah 25 tahun sudah dibuka, harus. Ya. Nah, jadi Angkatan 45 masih menyadari semuanya, mengetahui dan mencari sumber-sumber itu. Dan saya cukup beruntung, saya mendapat karena saya rajin, ya, membaca, menulis, rajin bergaul dengan Angkatan 45. Senang sekali saya dengan mereka karena saya jadi yang termuda. Kalau sekarang aku kan jadi paling tua kan, jadi opung. Gawat kali jadi opung, tahu-tahu. Ya. Oke. Apa yang Bapak dapat dari Ya. Antara lain. Ya. Jadi ayah saya itu salah satu pendiri cikal bakal divisi Brawijaya di Jawa Timur. Ya, waktu itu BKR, Badan Keamanan Rakyat Surabaya. Ya, bulan September tahun 45, kemudian Tentara Keamanan Rakyat TKR. Baik. Kemudian beberapa divisi dari Jawa Timur digabung menjadi divisi Brawijaya. Baik. Nah, jadi ayah saya
sudah jelas salah satu pendiri Brawijaya. Jadi waktu peristiwa 28 Oktober 45 dan peristiwa 10 November ada di Surabaya dan ada di TKP. Baik. Tempat kejadian perkara ketika disebutkan Brigjen Malabi, Komandan Brigade 49 Tentara Britania, tewas di Surabaya. Oke. Ya, Baik, Pak. tidak banyak yang tahu bahwa ini pemicu dari peristiwa 10 November. Nah, tetapi itu mungkin kesempatan akan datang karena akan kita buka secara tuntas. Oke. Jadi juga saya membongkar kebohongan-kebohongan penulisan-penulisan dari mantan agresor. Saya punya dokumen-dokumen resminya yang tidak terbantahkan. Nah, jadi kalau dikatakan dokumen peristiwa tahun 45 di Britania Raya, ya karena itu yang menyerang itu adalah Britania Raya, supaya rakyat Indonesia juga tahu perbedaan Inggris, Britania, dan United Kingdom. Jadi orang sekarang hanya taunya Inggris kan? Betul. Inggris itu hanya England, satu dari 3 negara dalam Great Britain, Britania Raya. Britania Raya terdiri dari Inggris, Wales, dan Skotlandia. Oke. Kemudian ada lagi United Kingdom. Itu gabungan dari Britania Raya dan Irlandia Utara. Jadi kalau orang bacakan ada tulisan sering UK kan? UK, iya. UK. Itu United Kingdom. Gabungan dari Ya. Scotland sama Jadi United Britania. Kingdom terdiri dari Britania, Great Britain, Great Britain. yaitu Scotland, Wales, dan England ya. Itu Great Britain. Ditambah Northern Ireland itu jadi United Kingdom. Jadi kita biasakan harus menggunakan karena yang menyerang Indonesia itu tentara dari Britania Raya. Jadi bukan hanya dari Inggris, tapi dari 3. Dan Irlandia tidak ikut. Wales dan Scotland. Ya, Oke. betul. Oke, Nah, jadi yang menyerang Indonesia, melancarkan agresi militer itu dari Britania Raya. Ya. Nah, jadi itu penyerangnya dan di situ setelah 25 tahun dokumen-dokumen tahun 45 sudah dibuka. Dan beruntung kita punya Jenderal Nasution yang rajin mengumpulkan dokumen-dokumen Baik. dan saya membaca buku-bukunya. Dan juga dari angkatan 45 mendapat dokumen yang waktu itu ditulis secret. Ya, ini contoh. Dokumen tanggal 2 September tahun 45 masih ditulis secret. Ya, ini perintah dari Lord Louis Mountbatten, Panglima Supreme Commander dari pasukan sekutu untuk Asia Tenggara. Perintahnya kepada komandan atau Panglima Divisi 5 Tentara Inggris ya untuk segera ke Surabaya. Seperti Anda ketahui, ini telah menyatakan kemerdekaan Republik establish Oke, nanti kita Oh, iya. coba. Jadi dia perintahkan sesuai dengan hasil konferensi Yalta untuk segera memulihkan pemerintahan sipil and return the colony to the Dutch administration. Sudah jelas kan motif tentara Britania untuk menyerang ke Surabaya. To return the colony to the Dutch administration. Jadi ini kan konspirasi. Baik. Ya. Demikian juga dengan saya membaca dari buku Nasution mengenai yang dinamakan Civil Affairs Agreement, ada perjanjian rahasia antara pemerintah Britania dengan pemerintah Belanda yang ditandatangani tanggal 24 Agustus tahun 45 di Chequers. Di mana di situ Britania menyatakan kesediaan untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahan dengan kekuatan militer. Dalam pelaksanaannya, itu 4 negara yang aktif. Selain Britania dan Belanda, juga Australia dan Amerika Serikat. Kalau teliti lebih lanjut, tahun 42, 4 negara ini membentuk komando gabungan. Waktu itu untuk membendung agresi militer Jepang. Yang dimulai pemboman Pearl Harbor 7 Desember 42 kan 41. Ya, itu awal dari perang Asia Pasifik, ya. Nah, jadi kalau kita membaca Amerika, Britania, Belanda dan Australia,
kita baca lagi sejarahnya. Mereka membentuk komando gabungan bulan Februari yang dinamakan ABDACOM, American British Dutch Australian Command. Komando gabungan. Abdako. Nah, ini nama yang harus terus ada di benak semua orang Indonesia untuk diteliti lebih lanjut. Ini nama yang paling penting. ABDACOM, American British Dutch Australian Command. Kita lihat siapa yang ngotak-atik ngacak-ngacak Indonesia sampai detik ini. Ini ABDACOM. Abdakom ini, Pak. Ya, Sampai detik ini. sampai detik ini. Dua nama sudah disebut oleh Presiden Prabowo kan? Belanda, Australia. Ya. Lut Binsar Panjaitan dalam satu podcast di acara Rocky Gerung menyatakan bahwa Australia dan Amerika yang menyuruh Indonesia bulan Desember tahun 75 untuk masuk ke tim-tim. Dan kemudian kalian juga yang keluarkan kami. Kata Luhut Binsar Panjaitan kepada Duta Besar Australia. Baik. Artinya Amerika masuk. Dan Britania, ini kita punya bukti dokumennya kan. Nah, jadi ABDACOM ini memang setelah Jepang berhasil menduduki Malaysia dan Singapura, dibubarkan karena nggak ada guna. Jadi de jure ABDACOM sudah dibubarkan tahun 42. Tapi de facto kita melihat sepak terjangnya, termasuk mengenai peristiwa tahun 48, 65, 75, dan sampai sekarang. Ya, bahkan penggulingan Presiden Soeharto pun Ada peran. itu saya punya dokumennya. Nah, nanti saya cari. Itu konspirasi Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, dengan kaki tangannya di Indonesia. Itu. Tetapi itu garis besarnya. Baik. Ya. Iya. Yang kali ini kita karena menjelang 30 September, Ya. kita fokus saja di situ. Ya. Tapi memberikan gambaran mengenai dalangnya ini yang perlu dicermati. ABDACOM, American British Dutch Australian Command. Nah, jadi saya waktu itu tahun 92 pulang setelah lebih dari 20 tahun di Jerman Barat. Baik. Ya. Jadi mengetahui bahwa mengenai kejahatan-kejahatan perang itu masih bisa diungkap dan dituntut. Jadi ada konvensi PBB tahun 68 yang menyatakan untuk kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan tidak diterapkan asas kadaluarsa. Kemudian tahun 98 diperkuat dengan Statuta Roma yang menjadi landasan dari International Criminal Court di Den Haag, Belanda sekarang. Ya, Mahkamah Kejahatan Internasional, di mana 4 kejahatan dinyatakan tidak kadaluarsa sampai kapanpun dapat diusut, dituntut, dan sebagainya. Iya. Jadi 4 kejahatan ini adalah satu genosida, yang kedua crimes against humanity, yang ketiga war crimes, dan yang keempat crimes of aggression. Ya, itu 4 dinyatakan tidak kadaluarsa. Nah, jadi ketika saya kembali dari Eropa perantauan selama puluhan tahun, ya biasa berkumpul kembali dengan Angkatan 45. Baik. Teman-teman ayah saya sering kumpul gitu dan mendengar cerita-cerita. Ya, kebetulan waktu itu menjelang November, saya membaca heboh lagi mengenai peringatan 10 November. Ya, ayah saya sudah bilang, banyak salahnya itu di buku sejarah bohong itu. Saya cari buku sejarah, saya beli edisi kurikulum 94 waktu itu kan. Baik. Saya bacakan mengenai peristiwa mengenai Surabaya itu. Ayah saya bilang ngawur, itu nggak ada itu. Nah, jadi mulailah saya gali. Iya. Segala macam dokumen mulai itu 94 awalnya masih ada buku itu. Nah, jadi saya baca banyak buku termasuk buku Nasution yang 11 jilid itu kan. Ya, mengenai peristiwa-peristiwa tahun 45 dan sebagainya. Saya temukan mengenai perjanjian Chequers itu. Saya kutip banyak di sini. Saya sampaikan ke ayah dan Angkatan 45. Wah, begitulah biadabnya tentara-tentara sekutu waktu itu ya. Pembantaian puluhan ribu segala macam. Saya bilang, ini di Eropa ini sudah ditetapkan itu tidak kadaluarsa, sampai kapanpun kita bisa tuntut. Terus mereka bilang, gimana? Ya, kita cari buktinya. Kumpulkan bukti, kita tuntut mereka di pengadilan. Nah, tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah saya rajin kumpulkan. Dapat semua data-data itu, singkat cerita, terkumpullah data-data itu, ya, dan itu dari tahun 94 sampai tahun 95, sampai 5 tahun 98-99, Baik. saya sampaikan
cukup datanya lengkap yang tidak bisa dibantah. Saya susun dan dengan data itu tanggal 10 November tahun 99 kami dengan Angkatan 45 ke Kedutaan Inggris menyampaikan bukti-bukti dan menuntut pemerintah Inggris minta maaf. Bla bla bla. Singkat cerita sudah berhasil. Tapi itu cerita nanti setelah ini ya. Tetapi intinya bahwa dengan dokumen-dokumen rahasia yang sudah dideklasifikasi, kita punya bukti apa yang mereka lakukan yang lalu. Dan kita bisa tuntut. Semua kita bisa tuntut. Masalahnya pemerintah mau atau enggak. Tapi ternyata sebagian tidak mau. Penghambat terbesarnya justru saya buka belak-belakan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kita bisa debat. Saya beberapa kali undang beberapa itu Menlu Hasan Wirayuda, ya dia nggak pernah hadir. Nah, jadi supaya seluruh rakyat Indonesia tahu, ya, yang menghambat untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu di Indonesia, bukan di Belanda, bukan di Inggris, bukan di sini. Dan kalau saya bilang yang bekerja untuk asing sudah sampai tingkat menteri. Silakan tingkat menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda. Ya, saya bisa sampaikan buktinya. Dia masih betul untuk kepentingan Belanda. Silakan kita mungkin adu di mana segala macam. Nah, jadi secara singkat ini dengan dokumen-dokumen rahasia terbukti. Ini ya, menurut pendapat saya dan menurut Angkatan 45 adalah buku terbaik yang mereka pernah baca, itu Bapak Sucipto Kertojoyo. Baik. Angkatan 45 Surabaya itu. Ada wawancara di Pusjarah TNI. Dia menilai buku saya yang paling bagus karena lengkap. Jadi kalau pelaku sejarah hanya bisa mengetahui peristiwa di lapangan. Tapi saya meneliti latar belakangnya dan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya dari Inggris itu adalah untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya. Terbukti. Ada dokumennya, tertulis sini kan, to return the colony to the Dutch administration, tidak terbantah. Ya. Nah ini contoh kan. Nah jadi mengenai peristiwa September 65, saya tidak memberi penghakiman. Saya mengungkap latar belakangnya, yang sebenarnya. Oke. Silahkan, yang mau berdebat bawa dokumen yang otentik, saya punya. Jadi misalnya contohnya di sini. Ini ada pertemuan tanggal 27 April tahun 1962. Ya. Ya. Ini berdasarkan dokumen rahasia yang sudah diungkap, ya. Ini Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan menemui Presiden Kennedy, John F. Kennedy, Amerika Serikat, dan mendesak. Judulnya, Macmillan urges Presiden Kennedy to liquidate Indonesian President Sukarno. Siapa yang mau bantah? Tahun berapa tadi itu Pak? Tahun 27 April, 62. tahun 62. Iya, tapi ini perlu diketahui perkembangan sebelumnya. Oke. Perkembangan sebelumnya bahwa intinya, jadi yang tahun 62 itu karena alasan politik untuk merebut Indonesia. Sebelumnya untuk alasan ekonomi, untuk apa geostrategis. Tapi intinya ya kepulauan Indonesia ini sangat seksi untuk kekuatan-kekuatan di dunia. Misalnya sumber daya alam. Kenapa para penjajah datang ke sini? Karena mencari sumber kekayaan, rempah-rempah. Alasan lain nggak ada kan? Nah, tapi kemudian datang sudah paling lebih modern lagi, menguasai wilayah, penjajahan, kemudian belakangan persoalan ideologi. Baik. Tapi itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah menguasai wilayah ini dengan tujuan pertama geopolitik, kedua geostrategi, ya, kedua sumber daya alam. Coba lihat peta Indonesia. Paling strategis kan? Ya. Dengan Malaysia kita menguasai Selat Malaka. Iya, jalur-jalurnya. Yang mau berhubungan dari Jepang segala macam ke Eropa mesti lewat kita kan. Dari Australia segala macam mesti lewat kita. Ya. Jadi ini geostrategi, geopolitik dan sumber daya. Dan kemudian penduduk yang berlimpah. Sekarang dulu kelima, sekarang keempat terbanyak di dunia. Apa artinya? Pasar. Ya. Ya. Jadi ini harus menyadari
bahwa yang selama ini ratusan tahun kita katakan berkah dari Allah, dari Tuhan dan segala, ini menjadi kutukan. Jadi rebutan. Ini fakta kan? Jadi kalau sekarang kita bernyanyikannya gemah rimpah loh jinabi apa segala macam, itu angan-angan kita. Tapi faktanya ini menjadi kutukan. Kita menjadi rebutan, sangat seksi untuk berbagai alasan. Dan metodologi yang praktek yang mereka ratusan tahun terapkan sangat ampuh. Divide et impera. Pecah belah. Baru dikuasai. Nah, ini salah satu alasan kenapa rebutan dua kekuatan besar kemudian tiga, yaitu antara komunis dan anti komunis kan? Ya. Nah, ini konflik ini mulai sebenarnya sudah dari tahun 1920-an ketika komunis mulai menguasai Rusia, kemudian Uni Soviet dan sebagainya. Tetapi itu baru embrio-embrionya. Tetapi kemudian setelah beberapa negara mengikuti aliran komunis, ini negara-negara kapitalis kan merasa was-was, khawatir. Ya. Nah, jadi untuk mencegah, apalagi setelah waktu Perang Dunia Kedua dari tahun 39, ini ada aliansi strategis. Ya, aliansi strategis di mana pada waktu itu kapitalis, komunis, sosialis, imperialis, ya segala macam bersatu. Ada satu musuh bersama, fasis. Fasisme Jerman, Italia di Eropa, dan fasisme Jepang di Asia Tenggara. Setelah musuh bersama lenyap, baru muncul kepentingan masing-masing. Dan yang muncul itu dimunculkan itu adalah perang, katanya perang ideologi antara komunis anti komunis. Ya, nah blok kapitalis membentuk NATO tahun 49, North Atlantic Treaty Organization, kan, dengan slogan negara free country, free world, ya. Padahal omong kosong. Puluhan negara masih dijajah kan? Sampai tahun 60-an. Di mana free world-nya? Free world kapitalis itu. Ya. Melawan yang tidak, ya maksudnya komunis itu kan. Nah, kemudian negara-negara komunis di bawah tekanan Rusia, Uni Soviet membentuk Pakta Pertahanan Bersama, Pakta Warsawa tahun 55. Baik. Yeah. Boleh dikatakan kalau sebenarnya perang dingin mulai tahun 47, tetapi de facto-nya itu baru tahun 55. Mulai, nah coba sekarang, mereka berusaha di seluruh dunia mempengaruhi negara-negara yang lain untuk ikut blok mereka kan. Kemudian muncul Tito, Nehru, diikuti Soekarno, membentuk non-blok. Tapi banyak basa-basi. Karena faktanya itu walaupun mereka ikut non-blok, tapi faktanya ikut ke salah satu kubu. Ya, kita lihat seperti Indonesia zaman Orde Baru ikut non-blok kan. Tapi kan semua sudah lihat kecenderungan ke NATO, anti komunis. Ya, oke. Nah, jadi ini latar belakangnya perebutan kekuasaan dunia antara komunis dan anti komunis yang dikedepankan. Nah, kemudian sejak tahun 50-an menjelang tahun 60-an, kubu komunis pecah antara RRC melawan kubu Pakta Warsawa. Macam alasannya perbedaan tafsir, ajaran Marx dan sebagainya, berusaha menjadi pemimpin di dunia komunis. Yeah. Tapi singkatnya menjadi 3 kubu. Ya, 1 kubu NATO, 2 kubu komunis, Uni Soviet, Pakta Warsawa dengan Cina. Jadi kalau mereka mau merebutkan di sini, ya, kan mereka tidak lagi menggunakan kekuatan bersenjata. Yeah. Tidak ada kan? Yeah. Dari tahun 48. Diadulah kita kan, sesama kita. Ya, kita membasmi katanya gerakan musuh. Tapi siapa itu? Itu pribumi-pribumi yang beraliran komunis, ya, berperang melawan pribumi yang anti komunis. Yeah. Sesama anak bangsa saling membunuh. Yeah. Gak sadar kan? Ya. Untuk ideologi asing. Untuk kepentingan asing. Dan ini persis terulang kembali tahun 65. Dan ini angkatan 45 yang menyadarkan. Yeah. Karena mereka tahu dalangnya sama, Abdakom. Tapi yang masyarakat tahu itu kan ini ya, Pak. Wah, ini
Soekarno yang muncul kan di situ tuh. Iya. Ada Soekarno, ada PKI, ada Orde Ada Baru, Aidit. ada Aidit, ya kan, ada Soeharto, bahkan istilah desoekarnaisasi. Ada tentara terlibat, ada ormas di sana gitu. Ya. Kan kita berkutat di situ tuh diskusinya tuh. Betul, sampai sekarang kan? Iya, NU dan PKI kan ada tuh dulu gitu-gitu, Pak. Ya, betul. Iya. Aidit itu pro Peking, Itu gitu-gitulah. ya kan? Anjing Peking, Iya. segala macam. Iya. Ya, Nah, kalau- Bapak melihat ketika Bapak tadi kita adalah Garuda gitu, bisa melihat semua Dari perspektif Garuda, perspektif Garuda, Sumber primer juga katanya. kita kelilingi semua tuh. kita itu hanya dipecah belah saja oleh yang tadi tuh Abdakom. Ya, nggak sadar. Nah, makanya sekarang kita telusuri, Itu dia, Pak. ya. Jadi ini adalah gongnya, ya. Setelah menilai, wah ini sudah waktunya. Ini Kennedy kan, nih, Pak. jadi kalau sampai tahun 62, ini kan proses bertahun-tahun sebelumnya, Bukannya Kennedy itu sangat dekat dengan Soekarno ya, Pak? ya kelihatannya. Tetapi kan semua masing-masing punya kepentingan negara, punya kepentingan mitranya, ya sekutunya. Tadi ya geopolitik, geostrategi. Iya tadi kan geopolitik, geostrategi segala Sumber macam, daya, ya. Ekonomi. Dan Soekarno menolak investasi asing kan, Ya. padahal mereka udah ngebet banget dengan Freeport. Setelah Soekarno terguling, siapa yang pertama dapat izin pertambangan? Amerika. Freeport. Iya. Bisa kebaca nggak? Iya. Ya. Nah, jadi minatnya mereka itu nomor satu kekayaan alam. Gimana? Bagaimana menguasainya. Nah, penguasa Indonesia waktu itu Soekarno, ya. Jadi kalau kita selintas saja kita lihat politik Soekarno dari tahun 50. Karena banyak orang Amerika tahun 49 itu yang bersimpati kepada Indonesia, bukan pemerintahnya, rakyatnya, yang masih benci dengan penjajahan. Mereka kan juga ratusan tahun dijajah Britania, ya. Mereka mendukung, ya, bebas dari penjajahan. Senator-senator banyak yang berkunjung dan sebagainya, mereka mendukung. Iya. Dan tahun 50 ketika Indonesia sudah diakui oleh Amerika dan sebagainya, yang pertama dikunjungi Soekarno kan barat itu Amerika. Iya. Erat sekali kan. Iya. Dapat banyak bantuan segala macam. Tapi kemudian di dalam negeri itu tuntutan untuk merebut Irian Barat kuat kan? Iya, benar. Ya. Konfrontasi dengan Belanda. Tahun 56 hasil KMB 100% dibatalkan oleh Indonesia. Tahun 57-58 seluruh warga negara Belanda Indonesia diusir dari Indonesia. 17 Agustus tahun 60 Indonesia memutus hubungan dengan Belanda. Mulai konfrontasi. Iya. Nah, Belanda ini anggota NATO. Oke, Pak. Oke. Jadi jelas kalau Indonesia perang lawan Belanda, perang melawan NATO, kan nggak kuat sendiri Indonesia. Cari dukungan dari Uni Soviet. Uni Soviet bangga, senang sekali kan. Oh ya, ini sukarela datang. Coba lihat, perhatikan selama Uni Soviet membantu Indonesia. Iya. Berapa banyak hibah. Dari mulai kapal perang Irian, pesawat tempur MiG 15, 17, 19, ya. Stadion utama, Stadion Gelora Bung Karno, patung-patung segala macam. Iya. Ya, itu semua kan hibah. Iya. Khrushchev itu waktu itu, Pak ya? Ya. Khrushchev waktu itu ya. Dari yang dekat sama dari tahun Soekarno 50 ya, dari tahun 55. itu. Ya, dari tahun 55. Jadi setelah Stalin memang ya. Jadi dari mulai Khrushchev itu. Iya. Itu mulai erat, ya. Nah, jadi singkat cerita, jadi dukungan dari Pakta Warsawa ini kuat sekali untuk PBB. Karena Uni Soviet termasuk di negara di Dewan Keamanan yang punya hak veto. Iya. Ya. Jadi kuat. Singkat cerita, tahun 62 itu PBB memutuskan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia melalui PEPRA, penentuan pendapat rakyat Belanda. Tapi sejarah semua ini kita tahu ya. Tetapi ini untuk menggambarkan bagaimana beralihnya orientasi Soekarno dari Amerika ke Uni Soviet. Kemudian kurang diketahui bagaimana retaknya dengan Uni Soviet dan kemudian merapat ke Peking. Saya sendiri kurang memahami apa latar belakangnya. Sekitar tahun 61-62 mulai merapat ke Beijing. Bahkan terakhir
ini kan luar biasa. Masih ingat semuanya kan? Konsep Soekarno Nasakom. Ya. Kemudian ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin. Itu kan komunisme terselubung. Ya. Nah kemudian puncaknya itu adalah ketika membentuk poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Peking. Ini semua ada di buku sejarah. Jadi itu menunjukkan kedekatan di situ simbolis kedekatan Soekarno dengan RRC. Ya. Jadi dengan melihat Soekarno sudah cenderung ke RRC, ya, Pakta Warsawa menarik dukungan ke Soekarno. Dan ini menjadi beban besar untuk Soekarno menghadapi September. Oh di sini. Ya, jadi setelah perkembangan Soekarno merapat ke Uni Soviet, ya, kemudian konfrontasi dengan Malaysia, ya, konfrontasi dengan Belanda. Malaysia itu kan maki-makian Soekarno dengan Tengku Abdurrahman, Perdana Menteri Malaysia segala macam. Ini dapat ditelusuri. Tetapi sekarang ini historiografinya. Kita menafsirkan. Ini tafsir dari saya. Tapi saya berdasarkan sumber primer. Oke Pak, coba kita stop di situ Pak. Silakan. Bapak menilai bahwa ada asing di balik September Kelabu 30S itu ya. Ya yang tadi disebutkan banyak orang yang akhirnya disudutkan gitu. Bahkan istilah ada desukarnoisasi, bahwa Soekarno adalah PKI dan sebagainya, banyak hal lah itu Pak yang berkembang selama ini. Maka kan akhirnya ada dua pilihan Pak. Si kawan-kawan ini, si Amerika, Belanda, Australia, satunya adalah tambah Jerman Barat. Ya itu ini kan harus punya kendaraan di Indonesia Pak. Kira-kira begitu. Dan menganggap Soekarno tidak bisa untuk menjadi kendaraan. Maka pilihannya secara logika dia memilih Soeharto untuk jadi kendaraan. Apa benar? Kurang tepat. Gimana tuh Pak? Soeharto hanya salah satu figur kan. TNI Angkatan Darat. Oh, itulah akhirnya jadi kendaraan mereka. Iya. Jadi begini, saya nggak mau memberi penilaian, menghakimi. Betul, tadi Arif bilang situasi pada waktu itu kan. Iya. Ya. Nah, kita harus melihat situasi pada waktu itu, ada perebutan kekuasaan raksasa. Betul. Antara komunis dan anti komunis. Iya. Semua negara yang mereka masuki harus memilih orang-orang di dalamnya. Ya. Ikut komunis atau anti komunis. Nggak ada pilihan lain. Betul. Jadi kita tidak menghakimi situasi pada waktu itu. Ya. Nah, TNI Angkatan Darat punya sejarah yang tidak baik dengan PKI. Tahun 48 kan? Ya, PKI tentu dendam kepada TNI Angkatan Darat. Ya, yang boleh dibilang menyikat atau mengeliminasi musuh dan sebagainya. Kan ini disadari oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Ya. Tentu mereka tidak mungkin bergabung dengan komunis. Tetapi ada unsur-unsur di TNI, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang ikut bukan institusi. Tapi kesalahan di Indonesia itu mencap institusi Angkatan Udara. Karena panglimanya Omar Dhani waktu itu kan. Ya. Nah ini juga harus diteliti ulang dan direvisi. Harus melihat situasi pada waktu itu. Jadi tidak institusi. Jadi kalau dibilang Cakrabirawa itu kan Angkatan Darat. Kan tidak semua. Ya. Jadi tidak bisa kita. Jadi ada yang menyebut ini konflik antara TNI Angkatan Darat. Ada kan? Ya. Nah ini semua bersimpang siur hanya untuk konsumsi di Indonesia. Tapi mereka di luar, karena saya tahun 66 sudah di Jerman Barat. Mereka sudah memakai kacamata elang. Jadi mereka bukan katak, mereka yang di atas sudah menulis semuanya, kan mereka pelaku. Dan banyak mereka orang dalam yang membocorkan. Sampai sekarang banyak sekali kan. Tapi orang kita nggak ada yang sadar bahwa lagi dibenturkan sebagainya. Banyak, tetapi kan bungkam nggak bisa ngomong. Baru sekarang aja bisa bicara kan. Ya, sangat banyak. Tapi waktu itu, apalagi zaman Orde Baru, nah ini kita akan bicarakan siapa penguasa sesungguhnya setelah tahun 65. Sekarang secara logika aja, waktu itu perebutan kekuasaan
atas Indonesia antara kubu komunis dan anti komunis. Yang menang siapa? Anti komunis. Siapa itu? NATO. Amerika, NATO, Britania dan sebagainya. Lalu di dalam NATO ada siapa? Ada Abdacom. Iya. Iya. Ya, Ya. penguasa sesungguhnya. Jadi kita lihat, kita baca CSIS. Siapa CSIS? Itu dibentuk oleh Pater Josephus Beck. Pernah dengar kan? Pater Beck. Dan Coba itu teliti lagi semuanya. underbow-nya Soeharto waktu itu. Ya boleh dibilang Think tank, penasihat. think tank lah Think gitu. tank, betul. Tapi pecah kongsi sejak tahun 1988 ketika salah satu tokoh CSIS, Lim Bian Kun, dikenal sebagai Sofyan Wanandi, merasa mungkin sudah bisa menasihati Soeharto, menyarankan supaya sudah memikirkan pengganti dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang Soeharto yang disampaikan itu, ini dia udah ngelunjak. Karena selama ini dari tahun 71 sampai 88 itu betul-betul mereka yang menentukan kebijakan sesungguhnya. Ya. Semua kebijakan. Ya, upah murah, kemudian komersialisasi pendidikan. Coba tanya senior-senior di atas kami ya. Kami masih mengalami biaya kuliah murah. Murahnya bukan main, terjangkau untuk semua kan. Bahkan dari generasi abang saya masuk UI, ITB itu tanpa bayar semua sampai selesai. Tanpa bayar. Baik. Apa Pak konsekuensinya apa konsekuensinya ketika Soeharto waktu itu kan yang menang bukan Soeharto, the winners adalah yang tadi tuh yang Bapak sebutkan, Abdacom ya kan? Apa konsekuensi Soeharto pasca itu? Ya, jadi begini, harus dilihat bagaimana cara merusak satu negara. Selain mengadu domba, apa yang dirusak pertama, yang paling penting? Menghapus sejarah. Menghapus sejarah. Ya itu juga, tetapi yang terpenting untuk hajat hidup orang, ekonomi. Ya kan? Lihat situasi tahun 65, inflasi 650%. Ya benar. Ya, dengan sudah kacau beliau segala macam ya, hancur perekonomian. Kemudian kita bisa lihat paralelnya tahun 98, apa yang terjadi itu 97 98, Krismon kan? Krisis moneter segala macam, dolar dari 2000 naik 16 segala macam. Paralel situasinya kan? Sampai rakyat tidak percaya kepada presiden. Iya. Ya. Agak mirip dengan sekarang kan? Iya, iya. Ya, mulai kacau segala macam seperti biasa ya, itu presiden menginstruksikan A sampai di bawahnya itu sudah sampai Z. Iya, berbeda. Iya. Jadi istilah-istilah kalau ada demo terus awas ditunggangi asing itu bener itu Pak? Bukan ditunggangi, kemungkinan mereka yang membiayai. Iya kan Pak Prabowo kan ya. Iya, awas ada asing gitu, makar gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan ini agen-agen Amerika dan Inggris mulai bergerak, salah. Tidak pernah berhenti. Iya, tidak pernah berhenti, bukan sudah mulai bergerak. Ya sekarang aja karena kebetulan yang muncul ada alasan untuk menyampaikan. Ya. Tapi faktanya saya bisa kasih tunjuk ini. Ini ada berapa 30 halaman itu esensi dari dokumen-dokumen rahasia yang sudah dibuka, peran CIA Yang masuk tadi ya. 25 tahun diklasifikasi itu ya Pak? Iya, jadi semua sampai tahun 9 sampai tahun 98 99 sudah diklasifikasi. Iya, ini CIA Karena untuk Activities in Indonesia. Ya, jadi bahkan ditulis sebelum tahun 45 pun mereka sudah aktif, pendahulu dari CIA. Oh ya? Ada semua lengkap di sini. Ya. Jadi nggak ada satu periode pun yang lewat. Nah rinciannya itu, nah ini satu contoh mengenai tadi saya sebutkan dalang yang menyuruh masuk ke Timur. Iya. Ya. Ini ada dokumennya. Dokumen pertemuan Presiden Soeharto dengan Presiden Ford dan Kissinger, Menteri Luar Negerinya. Coba ingat tanggal berapa ABRI invasi Timur? Tanggal 7 Desember 75 kan? Oke.
7 Desember 75. 7 Desember 75. Oke. ABRI masuk tim-tim. Oke. Nah, ini ada dokumen tanggal 6 Desember. Sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Pertemuan antara Presiden Soeharto Dengan Presiden Ford datang ke Jakarta beberapa jam, selesai pulang lagi. Dengan pesan, lakukan setelah kami keluar dari Indonesia. Lakukan dengan cepat. Ya, urusan luar negeri nanti kami yang nangani. Mau dibantah apa dokumen ini? Itu tulisan telegram tuh Pak. Ya, coba baca nih. Jadi ini telegram dari kedutaan Amerika ke Kementerian Luar Negeri. Menlu Waktu Indonesia. itu jadi akan ditulis di atasnya declassified. Sudah Iya. ada kan? Ya, sudah deklasifikasi. Department PES NSC Force Scowcroft. Ya. Following langsung aja di highlightnya, following is memcon of meeting Ya, oke. between President Ford and President Soeharto in Jadi Jakarta. ini contoh dokumen yang tidak terbantahkan. Ini juga dokumen tidak terbantahkan Ya. bahwa Perdana Menteri Inggris mendesak Kennedy, kita harus likuidasi Soekarno karena tadi perkembangannya, ya, Soekarno sudah makin membahayakan mereka. Jadi ada buku yang ditulis oleh Joseph Burkholder Smith. Dia top agen dari CIA yang bertugas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tahun 50-an. Nah, pada waktu itu dia menulis buku dan cukup rinci mengenai kegiatan CIA di Indonesia. Antara lain, jadi setelah melihat ada konflik pusat dengan daerah dengan Perari Permesta, otomatis mereka gandeng Perari Permesta. Ya. Baik. Yang melawan Soekarno waktu itu antara lain Masyumi NU. Mereka gandeng. Semua ditulis. Ya, jadi ini terstruktur dan ya terstruktur, sistematis, masif dengan dana yang tidak terbatas. Ya, unlimited waktu itu ya. Unlimited. Oke. Menugaskan orang juga dengan dana besar. Kamu tugasnya lakukan segala sesuatunya untuk menyingkirkan Soekarno. Itu adalah Norman Redway dari Dinas Rahasia Britania, MI6. Ya. Izin aku potong Pak Batara. Ya, silakan. Ini ya, sebelum saya lupa. Ini kan semua paper ini kan resmi, dokumen resmi dibuka oleh negara masing-masing. Nalar kita kan langsung common sense-nya membuka borok mereka sendiri. Ya. Setuju ya Pak? bukan Membuka borok mereka sendiri dong, ya, karena artinya mereka secara tidak bertanggung langsung, jawab. secara tidak langsung karena undang-undang memerintahkan mereka Iya. untuk mengungkap borok mereka. Iya, oke. sendiri. Sampai di situ kita sepakat ya Pak. Ya. Nah, di situ yang menjadi korban adalah Indonesia, negara kita Pak. Dan Nggak sadar tapi kan. 25 tahun setelah tahun 1945, berarti kira-kira di tahun 70-an dokumen-dokumen ini dibuka. Peristiwa tahun 45. Ya Dan- kan sudah dan- saya dan- tunjukkan. Dan Ini. seterusnya nih, oke. Sudah. Kemana bangsa kita kok tidak mengetahui ini Pak? Para presidennya ini sampai detik ini, mulai dari Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Kalau dibilang disebutkan Presiden Prabowo dan Habibie, Habibie tahu mereka. termasuk. Tahu karena mereka ikut. Tadi saya sudah sampaikan, hanya ada dua pilihan. Ya. Ikut komunis atau anti komunis. Oke, izin saya potong Pak. Tadi Bapak bilang kalau untuk Presiden Pak Prabowo dan B.J. Habibie mengetahui soal ini. Kalau Habibie saya yakin karena dia memang masih dia lahir tahun 30-an ya. Jadi Ya. Presiden yang lainnya Pak? Jokowi, Mega, Gus Dur, Ya, Soeharto. sebenarnya begini, teoritis harus mengetahui, tetapi masalahnya ya setelah Bakin dihapus kan ada Bin, Bais segala macam. Iya. Apakah mereka masih memiliki dokumen-dokumen itu? Bapak aja punya. Ya pertama, kedua, apakah mereka betul-betul menyampaikan tafsir sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi teoritis harusnya mengetahui. Kalau saya aja bisa tahu, kan sebenarnya begini, Dinas Rahasia kita itu hebat, membongkar gerakan-gerakan bawah tanah di tahun 50-an sampai tahun 65.
semua terbongkar, ditangkap pelaku-pelakunya, termasuk Sultan Hamid II, ya, yang pernah menjadi menteri di zaman RIS, ya, kemudian dia Sultan Pontianak, ya, termasuk Sultan Hamid itu ditangkap lagi tahun 60, masuk penjara, dibebaskan tahun 67 atas intervensi Belanda. Ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya begini. Jadi sampai tahun 65 ini menurut keterangan dari tokoh-tokoh itu, Indonesia banyak dibantu dengan dinas rahasia Jepang. Oke. Karena ini kan guru-guru mereka. Oke. Zulkifli Lubis, Bapak Yono Atmojo, satu angkatan dengan Pak Lubis, ya. Ya. Itu mendapat pendidikan intel dari Jepang. Dari Jepang ya waktu Di itu Jepang. ya. Oke. Hebat mereka itu. Ya. Dan banyak orang-orang Jepang mantan intel itu setelah tahun 45 mereka tinggal, banyak sekali mantan tentara Jepang tinggal di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia. Salah satu keluarganya saya kenal, ya, kenal baik, ya. Dia kemudian terakhir masuk ke TNI jadi kapten dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Bogor, ya. Nah, jadi memang waktu itu karena mereka kan musuh dari sekutu, negaranya masuk di bawah sekutu, tetapi orang-orangnya yang tidak mau ikut, ya mereka ikut Indonesia. Oh. Hebat itu, ya. Jadi jika Saya bakal ada intel itu belajar dari Jepang itu, Pak? Ya memang intel kita awalnya itu belajar dari Jepang, Oh. ya. Dan saya, ya puji Tuhan, alhamdulillah, dikenalkan oleh ayah saya kepada Bapak Zulkifli Lubis, pendiri Cikal Bakal BIN sekarang. Oh, baik. Ya, jadi kalau dibilang, ya guru pertama saya itu Pak Lubis. Guru kedua Bapak Mayor Jenderal Yono Atmojo yang satu angkatan dengan Pak Lubis. Ya. Dan tahun 75 Pak Yono Atmojo ini Deputi 4 Bakin untuk kontra intelijen. Kemudian ketika saya mendirikan organisasi yang menuntut pemerintah Belanda, ya, itu tahun 2013. Yang menjadi ketua Dewan Penasihat kami itu adalah Bapak Letnan Jenderal Muthayyib. Tahun 96-98 beliau itu kepala Bakin. Oh. Jadi cukup paham bahwa saya cukup memahami Ya. hal-hal ini. Dan semua ini adalah atas izin dari Bapak Syamsir Siregar tahun 2017 untuk mengungkap semuanya. Tujuan kami agar generasi muda sekarang melek, keluar dari tempurung. Jadilah Garuda. Semoga ini awal. Jadi ini semua bisa dicari di Mbah Google. Ya. Nah, ini mau contoh lagi. Peran CIA tahun 47. Itu analisis CIA mengenai hasil Linggajati. Persetujuan Linggajati tahun 47. Ya. Ini analisis mereka. Secret. Jadi maksudnya begini, ini contoh aja. Kalau kita mau, ya, dokumen-dokumen mengenai interest dari USA sejak tahun 20 ada. Ya. Jadi Indonesia ini seksi. Izin Pak Batara begini Pak, Ya. saya mau mengejar nih. Tadi kan Pak Batara statement dengan tegas, Abdakom ini sampai detik ini masih ada. Ya, jadi Dan- mereka lebih lunak lagi. Kalau Oke. dulu sampai tahun 60-an itu kalau nggak salah sekitar tahun 70-an itu dananya langsung dari CIA. Oke. Ya, CIA yang langsung Membagikan mendistribusi lagi gitu ya. dananya. Tapi setelah itu mereka lebih cerdas. Mereka membentuk organisasi-organisasi, yayasan-yayasan dengan kedok demokrasi. National Democratic Institute itu di bawah Partai Demokrat. Termasuk Ya. misalkan yang dilakukan George Soros itu, Pak. Saya kurang tahu hubungan langsung, tetapi secara tidak langsung sudah jelas. Ya, karena memang tidak ada dokumen tertulis. Tapi kalau kita memetakan situasi di satu negara, ada keterlibatan beberapa orang. Nah, inilah kita menafsirkan patut diduga keras. Di Indonesia terjadi tuh Pak. Iya, jadi kasus Krismon tahun 98, Oke. 97, 98. Oke. Siapa yang bermain? Oke, maaf. Setelah 98, Bapak melihat masih ada nggak peran Abdakom ini dengan segala kamuflase mereka berusaha tetap menjaga
perpecahan di Indonesia. Bill Clinton kan presiden Amerika, Oke. ya. Kemudian CSIS itu kan anak didik Pater Beek Belanda, Oke. ya, yang ikut menggulingkan Presiden Soeharto walaupun dibantah, ya. Kita bisa melihat CSIS ikut terlibat, kemudian para cukong ikut, ya. Karena waktu itu adiknya Pak Prabowo, Prabowo Sutejo, ingat mendirikan organisasi pengusaha pribumi. Kan sudah terlihat keberpihakannya sudah bergeser dari cukong ke pribumi. Dan ini kan ancaman untuk mereka. Jadi kita harus melihat fakta-faktanya apa yang terjadi, baru kita memberi tafsir subjektif. Nah, ini tuh tafsir saya. Silakan aja, ya. Memberikan tafsir kan nggak melanggar hukum. Bisa aja. Nah ini juga, tetapi saya mengikuti saran dari Leopold von Ranke berdasarkan sumber primer, agar kalau dituntut kita punya bukti autentik. Kan ini yang paling penting untuk di pengadilan. Ada bukti nggak? Yang mau menuntut saya, ada bukti nggak? Ya. Kalau dikatakan tidak betul, saya katakan ini mau diapakan? Dicek di sana, bisa dicek di Belanda. Surat dari Ben Bot, Menteri Luar Negeri Belanda kepada Parlemen Belanda, ya, ditulis di situ. Dia datang ke Jakarta atas tuntutan kami, Komite Utama Kehormatan Belanda, bisa dicek semua. Ya. Nah, jadi kembali ke persoalan ini. Jadi kita bicara mengenai dalang. Ya. Ya. Jadi dari semua dokumentasi sudah terlihat perkembangan cara politik zigzag Presiden Soekarno. Ya. Jadi mengenai dari orientasi ke Amerika ke Rusia kita sudah lihat karena dalam rangka perebutan Irian Barat. Oke. Tapi perpindahan dari Uni Soviet dari Pakta Warsawa ke Beijing itu saya belum dapat dokumennya, tidak tahu. Tetapi hanya fakta. Fakta bahwa ditulis juga dari Pakta Warsawa setelah Soekarno terlihat merapat ke Beijing, saingan mereka, Pakta Warsawa otomatis menarik diri. Jadi Pakta Warsawa tidak terlibat dalam melikuidasi Soekarno. Tapi mereka lepas tangan. Dibiarkan aja Soekarno dikeroyok. Karena nggak ada guna kan. Dia membantu pun nanti ya TNI Angkatan Darat sudah cenderung ke NATO. Jadi ini kalkulasi-kalkulasi mengenai peran RRC. Sudah terlihat RRC itu masih banyak konflik dalam negerinya. Dia konflik dengan Taiwan. Ya, jadi memang membantu. Jadi penilaian secara keseluruhan termasuk saya, membantunya itu setengah hati. Ya. Karena waktu itu kalau dia kuasa Indonesia pun apa gunanya untuk dia? Tambah beban aja kan, musuh besar dan sebagainya. Ya, jadi dia walaupun dia tahu betul ada pertemuan Aidit dengan Mao Zedong ada. Itu fakta. Tapi faktanya bahwa gerakan PKI ya, yang katanya mulai menculik dan sebagainya ya. Nah, ini berbagai versi. Saya nggak punya dokumennya, jadi hanya versi-versi bahwa memang itu skenario. Skenario untuk mempercepat supaya seolah-olah jadi begini. Oh ya, satu tambahan. Baik. Nah, jadi dinas rahasia Uni Soviet itu yang terkenal KGB kan. Kemudian dinas rahasia Ceko itu STB ya. Itu mereka berdua itu spesialis dalam disinformasi. Perang hoax. Disinformasi sekarang kan hoax itu ya. Nah, jadi ini perang hoax dan perang propaganda. Jadi semua dokumen rahasia Britania Raya itu dibuka dan ditulis oleh Leshmer dan saja ada dua orang menulis buku mengungkap semua dokumen rahasia dengan judul Perang Propaganda Britania Raya. Jadi propaganda semua dan tokoh utamanya itu adalah Norman Hathaway yang mendapat dana besar untuk melakukan segala sesuatunya untuk menyingkirkan Soekarno. Jadi setelah tahun 62 ini ya itu mereka menempatkan spesialis-spesialis. Ya, mereka menempatkan spesialis disinformasi. Ya, bukan Britania dan
Amerika Serikat. Baik. Britania Raya menempatkan Andrew Gilchrist ya, itu spesialis pelaksana untuk kegiatan anti komunis. Amerika mendatangkan Marshall Green, mantan duta besar Amerika kalau nggak salah untuk Vietnam atau segala macam. Semua itu spesialis untuk anti komunis. Ya. Mereka tempatkan semua dari tahun 62 di Indonesia. Sedangkan yang lain menarik diri. Jadi seolah-olah perang memperebutkan Indonesia yang awalnya tahun 55-an itu Indonesia menjadi medan perang intelijen, jadi sepihak. Karena yang lain pada cabut. Ya, Fakta Warsawa menarik diri, RRC setengah hati, Abdocom all out. Hasilnya kita sudah lihat. Dan diakui sendiri oleh KGB bahwa mereka mengakui kemenangan Amerika atas Indonesia. Kan rebutannya bukan di Indonesia aja. Di Chile, di Amerika Selatan, di Afrika rebutan mereka kan. Jadi mereka seperti main catur. Ya, ini udahlah kita korbankan ini pion Indonesia. Oke, kau makanlah itu kan. Tapi sini aku makan ini. Jadi kira-kira demikian paralelnya. Ya, kau makan itu, aku makan ini. Ya. Nah, jadi inilah situasi. Nah, jadi sekarang kita melihat ini, saya pikir kita nggak merinci ya, mengenai praktek-prakteknya, karena itu semua buku ratusan halaman rincian dari James Smith itu, bagaimana praktek dia mendekati PRRI, Permesta segala macam, kemudian bagaimana CIA. Satu nama tertulis dalam di buku Tim Weiner yang terbit kalau nggak salah tahun 98-99, satu nama ditulis yang direkrut oleh CIA itu ada Malik. Sebenarnya bukan dia satu-satunya. Tapi mungkin sialnya nama dia yang tercantum dalam satu buku itu. Karena yang merekrut itu kan banyak. Nah, kebetulan Tim Weiner ini merekrut satu agen CIA, siapa yang direkrut. Nah, dia sebutlah dia rekrut sini. Ya. Tapi saya tidak menghakimi. Ya. Karena juga disebut ada merekrut pertemuan Andrew Gilchrist atau siapa salah satunya itu juga dengan Soeharto, dengan jenderal siapa dari segala macam. Jadi kita harus memahami situasi waktu itu. Karena pilihan mereka hanya ke kiri atau ke kanan. Nggak ada ke tengah, mau nabrak tembok. Ya. Mau gerakan non-blok seperti Yugoslavia, Tito. Hancurkan negaranya. Digencet kiri kanan, pecah. Ya. Kira-kira itu nasibnya. Kalau kita mau pura-pura non-blok, tapi berpihak. Nah, jadi ini saya menggambarkan situasi pada waktu itu. Pemenang perebutan kekuasaan bukan Pancasila. Kan Indonesia diglorifikasi 1 Oktober hari kemenangan Pancasila kan. Ya. Ini untuk menutupi ini semuanya. Siapa yang menang? Ya. Yang menulis sejarah. Ya itu. Ya mereka pemenang kan. Siapa Pak? Jadi NATO ini tepatnya Abdocom, tepatnya Amerika Belanda. Karena Inggris minatnya kecil di Indonesia. Dia untuk Malaysia, India. Yang dominan adalah Amerika Belanda. Ya, fokusnya yang punya kekuatan. Jadi kemudian sekarang begini, juga untuk tidak menghakimi. Amerika sudah mempersiapkan kalau ekonomi dirusak harus diperbaiki ekonominya kan. Mereka sudah siapkan tim yang dikenal sebagai tim Berkeley. Ya, kemudian David Ransom, wartawan Amerika, menjuluki sebagai Berkeley Mafia. Nah, itu urusan dia. Penilaiannya. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya, dalam 2 tahun dari inflasi 650% turun normal kan, mencapai tahun 90-an Indonesia masuk kategori macan Asia. Artinya ekonomi hebat kan, pulih segala macam. Dari mana dananya? Nah, negara-negara blok NATO ini, Abdocom, membentuk konsorsium keuangan, mungkin pernah baca,
tahun 1971 diresmikan IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. 71 sampai 91 IGGI mengucurkan dana sekitar 50 miliar US dollar. Untuk membantu Belum lagi Indonesia. hibah, ya. Belum lagi hibah. Jadi itu pinjaman. Baik. Oh, pinjaman. Tapi ada hibah. Kemudian yang paling penting adalah hibah alutsista. Boleh dikatakan 99% alutsista Indonesia zaman Soeharto itu, Orde Baru, itu dari blok NATO. Oke. Akibatnya setelah mulai Soeharto mulai renggang dengan IGGI dengan NATO, ya, tepatnya tahun 91, di mana di situ Indonesia dituduh melanggar HAM di Timtum. Negara-negara NATO itu mengembargo Indonesia senjata kan, embargo senjata. Akibatnya apa? Ya, kanibalisme di alutsista kita. Ya. Nggak ada suku cadang. Ya. Semua pesawat tempur itu. Ya. Dia jadi dari berapa belas hanya tinggal beberapa yang aktif ya segala macam. Nah, ini akibatnya kalau kita bergantung pada satu pihak. Ya. Tapi kembali ke ekonomi. Ya. Nah, jadi mengenai bahwa dari dulu sudah disinyalir itu 30% dari APBN segala macam itu dikorup. Mereka tahu. Dan ini saya masih di Jerman tahun 70-an sudah diungkap oleh media terkenal di Jerman Der Spiegel bahwa 30% bantuan ke Indonesia itu masuk ke kantong pejabat-pejabat. Termasuk suap. Tapi kemudian biasa mereka mengungkap belak-belakan di situ kan. Masuk baru dari sini sampai sekarang ini kan. Orang yang korup gampang diatur. Gampang diperas. Iya, iya. Iya, Pak, ini Pak, terakhir Pak. Jadi kan ini fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Pada kenyataannya semua dokumen ini kan bersifat rahasia yang akhirnya hari ini dibuka gitu Pak. Di luar tafsir yang Di luar tafsir ini adalah Di luar sumber tafsir primer, ya. ada dokumen sumber primer. Iya, betul. Lalu bagaimana nih kalau akhirnya kita melihat ini menarik hari ini di situasi hari ini, bagaimana kita mengetahui, bagaimana cara kita mengidentifikasi, bagaimana cara kita menganggap bahwa diri kita itu murni ya dalam melakukan gerakan, dalam melakukan apa gitu. Sampai kita akhirnya oke, gua harus stop karena kayak ini udah asing deh gitu. Kapan itu bisa dimulai gitu? Kapan itu bisa dicirikan gitu, Pak? Dan bagaimana caranya? Iya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak mau sok jago, sok tahu, nggak. Karena begini, jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tuduhan kan? Iya. Ya, ada yang bayar apa segala macam. Ya, saya sudah puluhan tahun menuntut pemerintah Belanda, tetap aja ada yang pejabat tinggi di negeri ini yang mengatakan jangan percaya Batara itu, dia itu merusak hubungan baik Indonesia dengan Belanda. Ya, ada rekamannya nanti saya nggak etis untuk menyebut nama-nama di sini. Tetapi intinya begini. Jadi semuanya kalau melihat dokumen-dokumen asli ini ya harusnya memahami bahwa kita ini korban adu domba. Iya. Kalau pakai 3N. 3N. Nalar, nurani, nasionalisme. Kalau pakai nalar membaca ini ya nggak mungkinlah kita saling menuduh. Iya. Sekarang ya maaf aja ya pengikut-pengikut komunis terbukti kan itu sistem gagal. Di dunia ini sebut satu negara yang masih mengikuti aliran ekonomi komunis. Cina tidak lagi. Sistem ekonominya super kapitalis. Iya. Ya, Kuba, Korea Utara tidak mau menampakkan dirinya komunis atau sosialis kan? Nggak ada. Artinya yang mengikuti ajaran komunis itu mengikuti yang gagal. Ya. Akibat dari mengikuti yang gagal ini, ratusan juta orang tewas, dibunuh. Sekitar 60-80 juta di RRC, sekitar 20-30 juta di Rusia, di Kamboja, di Indonesia. Korban untuk apa? Pro dan kontra sistem yang salah. Ya. Dan sekarang kalau mau dipertahankan, apa yang mau dipertahankan oleh orang-orang komunis? Hanya satu, dendam sejarah. Seperti yang ditulis oleh adiknya Aidit.
Alham. Iya, iya, Alham iya, iya. Aidit di Belanda. Judul bukunya Dendam Sejarah. Baik. Tinggal itu. Tetapi kalau melihat begini, bahwa kita puluhan tahun, ratusan tahun kita diadu domba, ya, kapan kita tendang tempurung ini menjadi Garuda? Maka kalau dari saya bilang ya, singkirkan tempurung, ya, jadilah kamu seperti simbolmu Garuda, Siapa tempurung supaya ini, Pak? memandang ya komprehensif. Siapa tempurung ini, Pak? Bagaimana? Siapa dan apa tempurung ini? Siapa atau apa tempurung ini? Tempurung Di situ ini sekarang. adalah pertama kebodohan kita, ya, keterbatasan wawasan, ya. Ya. Kalau yang dideskripsikan oleh Mohtar Lubis Ya. tahun 67 itu masih tepat sekarang kan. Ciri-ciri manusia Indonesia antara lain, ya, selain dari munafik, percaya tahyul, ya, segala macam, artinya tidak rasional kan, ya, tidak rasional, gampang sekali dibohongi, dibodohi, seperti ini, ya, yang tadi saya tunjukkan, Iya. ya, bisa dari tahun 2012 sampai sekarang dengan anggaran triliunan rupiah membodoh-bodohi rakyat. Nah, ini yang menurut saya, coba kalau bisa sampai ke pimpinan MPR, DPR, DPD, ya, jangan lagi membodoh-bodohi rakyat Indonesia dengan uang rakyat. Mereka ini kan hidup karyawan kita, seperti yang Anda bilang gitu, ya, untuk betul-betul memenuhi pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan bangsa. Sekarang yang terjadi ini kan pembodohan. Iya, iya. Ya, belasan tahun sudah jelas. Nah, jadi kalau setelah kita buka ini semua, masih ada pembodohan. Ya. Nah, saya bilang itu pengkhianat bangsa. Saya, ya, Ya. karena sudah jelas-jelas menghambat pelaksanaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Tugas mereka adalah mencerdaskan bangsa, bukan membodohi dengan dana triliunan rupiah uang rakyat. Nah, jadi singkatnya begini. Menjelang 30 September, ya, coba sekarang carilah semua di mbah Google, ada semuanya, dan pakai nalar, kombinasikan membaca, ya. Oh, kalau begini, ya, semua itu ada. Kalau begini, ya, dalangnya bukan Soeharto, bukan Soekarno, bukan Adi, bukan. Ini Abdacom. Silakan kita berdebat. Saya pakai ini aja kan. Bisa bantah nggak? Ya, gampang kan? Bantah. Coba bawa dokumen lain. Oke. Ya, jadi intinya begitu. Ya. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen rahasia yang harus diungkap di Amerika, Britania, Australia dan sebagainya, dan juga satu catatan. Di masa Perang Dingin itu Fakta Warsawa itu tidak ada satu dokumen pun yang terbuka kan? Ya, negara tirai bambu, tindak segala macam. Oke. Tapi kemudian setelah Uni Soviet bubar, Fakta Warsawa bubar, semua negara-negara itu tidak lagi mengikuti aliran komunis. Semua dokumen rahasia itu sudah dibuka. Bisa kita gabungkan. Buat Coba validasi. semua, ya, artinya kita bandingkan, Compare. cross check. Saya kebetulan punya beberapa, tetapi hasil analisis dari intelijen Amerika. Kan mereka saling mengintip. Ya. Nah, jadi singkatnya begitu. Coba kita sekarang menyusun historiografi kebangsaan berdasarkan sumber primer ini, berdasarkan dokumen-dokumen rahasia yang sudah dibuka. Itu saja pesan saya. Baik, luar biasa paparannya. Luar biasa. Pak Batra, ini bukan yang terakhir ya. Kita akan ada sesi lagi luar biasa sejarah. Terserah keadilan TV. Ya, demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya siap. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Batra. Semoga bermanfaat buat para penonton. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.